Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan presentasi yaitu tentang review database. Langsung saja, pokok bahasan dan tujuan kali ini adalah R model relational, SQL, normalisasi. Dan tujuan belajar kali ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami database, manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami R model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja terdapat dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Basis data atau database. Saat ini sebuah organisasi perusahaan terlepas dari data yang dihimpun dan diharapkan bisa disajikan secara akurat tepat waktu dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Manajemen sistem basis data adalah perangkat lunak desain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Entity model relationship adalah gambar dunia yang diistilahkan dalam objek dan relasinya. R model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. Entity atribut dan himpunan adalah objek dunia data yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Seperti ini. Employee memiliki entity name, SSN, dan lot. Relasi dan himpunan relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih himpunan entity. Misal, Budi bekerja pada departemen farmasi, maka Budi akan berrelasi dengan departemen farmasi. Relasi dan himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan entity yang sama dapat berpartisipasi dan himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Contohnya seperti ini. Memberi relasi kesamaan untuk R model adalah constraint atau batasan kunci. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Hierarki kelas, overlap consent. Jika memiliki masalah, bolehkah seorang pegawai mempunyai status pegawai yang dengan hitungan gaji per jam, sama halnya seperti pegawai yang perizinan kontrak, perjanjian kontrak, atau covenant constraint. Apakah setiap entity employee juga merupakan entity hour yang dengan kontrak M? Dan seperti ini makanya. Agregasi digunakan pada saat kita memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk melakukan satu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dan dalam relasi yang lain. Gambaran berikut menunjukkan bahwa monetar adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimotor oleh seorang pegawai. Model relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Sedang relasi itu sendiri terdiri dua bagian, yaitu instance, tabel, dan baris kolom. Skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Model relasional
Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Contoh pada tabel berikut, jika terdapat tabel enrolled yang berrelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field SID. Contoh dari instance relasi dari relasi students. Enroll SQL adalah bahasa database. Relasional dibuat berdasarkan suatu standar. Batasannya seperti ini adalah select. Ada select, distinct, optional yang kita lakukan untuk membuat satu data pada data yang berulang. Kita menyelect list from tabel, where di sini adalah persyaratan kali kita from list berdasarkan from udah daftar nama tabel, select list daftar nama kolom. Operasi daripada SQL ada count, sum, AVG, max, dan min. Salah satunya count untuk menghitung cacah, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, AVG menghitung rata-rata, max mencari nilai yang paling besar, dan min mencari nilai paling kecil. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukan normalisasi adalah karena adanya penimbangan informasi yang redundan. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. First normal berubah dari tabel dari normal menjadi normal bentuk pertama. Nah, di sini adalah sebelum dan sesudahnya. Second normal form. Apabila tabel sudah lolos dalam bentuk pertama, kita akan menormalkan dalam bentuk yang kedua. Reserve atribut, bukan kunci, primary key bergantung penuh, full dependent pada kunci primer, atau dibuat berdasarkan full functional dependency, hingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Sebelum dan sesudah bentuk normal kedua. Third normal form. Relasi R disebut normal ketiga jika sudah memenuhi dalam normal kedua dan tidak cuma adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional dan dua atribut bukan kunci atau bukan primary key. Syarat-syaratnya, normalisasi bentuk ketiga harus berdasarkan norma pada dalam normal kedua. Ketergantungan field bukan pada primary key harus secara mutlak. Di sini adalah sebelum dan sesudah normalisasi bentuk ketiga. Ya, di sini ada soal gambar sebuah R, sebuah studio yang memiliki persyaratan tiap musisi melakukan rekaman di Noton, mempunyai SSN, nama alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Dan instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu yang mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik. Telah tercatat di Noton mempunyai judul rekaman, copyright, dan format. Identifikasi album. Tiap-tiap lagu di Noton mempunyai judul dan mengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Setiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dengan seorang musisi
bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa lagu. Seperti musisi terus skema rasional yang ada di nomor 2, definisikan relasi debt pada skala sehingga setiap departemen pasti memiliki seorang manajer, yaitu dengan selective name works document from AMP where AMP.AID sama dengan debt.manager ID. Terus skema rasional pada nomor 2, tuliskan analisa untuk menambil karyawan yang bekerja di tempat IT. Seperti ini. Terus skema nomor 2, tuliskan pernyataan sial mengambil karyawan bekerja di departemen IT dan memiliki usia lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Hasilnya seperti ini. Lakukan normalisasi pada tabel kuliah, memiliki atribut kode, nama kuliah, kode kuliah, SKF semester, nama dosen, waktu, dan ruang. Di sini adalah belum normal, setelah dinormalkan seperti ini. Nama kuliah jadi tidak ada, nama dosen tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.